Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabat wa tabi'in wa ila jami'i masyayikhina wa khususan sahib hadal kitab wa sayyidil walid Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa Sayyid Syahid bin Muhammad al-Rahbini al-Fatihah. Dibuka halaman 41. Ada bukunya nih? Tak punya? Pinjam buku. Ambil. Semua 3 orang sing ngaji 1 cuma buku. Gimana? Cari buku. Pinjam. Cari pinjaman ke SD sana, ketika ke SMP sana. Halaman 41 dibuka di alinea pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Arkanun lil umrati wa li hadhil arkani furudun wa syurutun la budda min mura'atiha wa haruma ala man ahrama tibun wa duhnu ra'sin walihiyatin wa izalatu dhufrin wa sya'rin wa jima'in wa muqaddimatuhu wa aqdu nikahin wa istiyadu syaidin makulin bariyin. Arkanun lil umrati wa li hadhil arkani furudun. Wa syurutun la budda min mura'atiha. Arkanun lil umrati, beberapa rukun bagi umroh. Wali hadhil arkani, dan bagi rukun-rukun ini furudun, ada fardu, dan syurutun, syarat-syaratnya. La budda, harus min mura'atiha, menjaga fardu dan syarat-syaratnya. Haji dan umroh itu perbedaannya ada pada wukuf Arafah. Artinya tidak ada perbedaan antara haji dan umroh di dalam pelaksanaannya kecuali masalah wukuf Arafah. Ingat kemarin bahwa yang dinamakan wukuf Arafah adalah berdiam. Berdiam di satu padang, satu tempat. Dikatakan padang karena di situ tidak ada bangunan, padang pasir. Tetapi sekarang sudah banyak tumbuh-tumbuhan di sana. Nah, padang itu disebut dengan Arafah. Nah, orang-orang yang haji wajib untuk berdiam di Arafah. Sedangkan orang umroh itu tidak ada kewajiban untuk melakukan wukuf Arafah. Jadi kalau tawafnya sama-sama wajib,
niatnya sama-sama wajib, sa'inya sama-sama wajib, menyukur rambut juga demikian. Tetapi kalau haji ditambah dengan wukuf, kalau tidak haji yang namanya umroh itu tidak ada wukuf. Wukuf itu berdiam. Berdiam di mana? Di Arafah. Maka orang yang sudah berhaji itu sudah tidak wajib berhaji lagi, karena haji hanya satu kali dalam satu umur. Jadi kalau kita sudah melaksanakan haji satu kali, maka sudah tidak wajib dan tidak ada kewajiban untuk haji kembali. Umrah pun juga demikian. Umrah itu wajibnya cuma satu kali. Tapi meskipun sama-sama wajib, tidak sekuat kewajiban haji. Kalau haji itu kewajibannya masuk ke rukun Islam. Kalau umrah itu kewajibannya tidak sampai pada rukun Islam. Dia wajib haji, dia wajib umrah kalau sudah melaksanakan haji. Jadi seperti saat ini, sekarang ini banyak orang umroh. Nah, hukum umroh mereka itu sebetulnya bukan wajib. Kenapa? Karena tidak sedang berhaji. Tapi kalau sedang berhaji, umrohnya menjadi wajib. Karena satu paket. Orang haji saja tanpa umroh, ya berdosa. Kenapa? Ya kenapa kok tidak dilakukan umrohnya? Jadi haji dulu baru umroh, umroh dulu baru haji, atau haji dan umroh bersamaan jadi satu. Begitu. Kalau ada orang waktu musim haji tidak haji tapi umroh saja, berdosa. Atau ada orang haji saja tanpa umroh, berdosa. Jadi kalau sudah haji ya umroh, kalau sudah umroh ya haji. Nah, bagi umat Islam yang saat ini banyak yang melakukan umroh, itu umrohnya bukan wajib. Kenapa? Karena sedang tidak berhaji. Kalau sedang berhaji maka menjadi wajib. Nah, di samping ada rukun haji, ada yang namanya syarat-syarat haji, ya sama dengan sholat itu. Sholat itu ada syurutus sholat, syarat-syaratnya sholat. Ada syurutul haji, syarat-syaratnya haji. Nah, semuanya antara fardu dan syarat juga rukun harus dijaga semuanya. Dijaga maksudnya jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Wa haruma alaman ahrama tibun. Orang yang sedang berihram, baik itu ihram haji atau ihram umrah, diharamkan untuk menggunakan minyak wangi, tibun. Waduhnu ra'sin, tidak boleh juga, haram juga menggunakan minyak rambut. Walihiyatin, juga meminyaki jenggotnya ketika ihram. Ihram itu apa? Kemarin sudah disampaikan, ihram itu adalah waktu pelaksanaan umroh atau haji, itu disebut dengan ihram. Jadi ihram itu ada orang melaksanakan haji, ya, saat antara satu ke rukun satunya ke rukun kedua, ketiga dan seterusnya, dari fardu satu ke fardu yang lain, dari syarat, dari kewajiban satu kewajiban yang lain. Ketika belum rampung itu dinamakan ihram, dalam posisi melaksanakan haji atau umrah.
Nah, ketika dalam posisi melaksanakan haji atau umroh yang disebut dengan ihram itu belum usai, maka orang itu tidak boleh menggunakan minyak wangi. Kemudian tidak boleh menggunakan atau memberikan minyak kepada rambutnya, meminyaki jenggotnya, wa izalatu yuhrin, atau memotong kuku waktu ihram umroh atau haji tidak boleh memotong kuku. Wa sya'rin, potong rambut juga enggak boleh. Enggak boleh. Nanti kena denda. Kalau sampai ada potong rambut ketika ihram terkena denda. Lah itu kok ada potong rambut yang dinamakan halq, potong rambut 3 helai atau gundul pelontos. Lah itu kan sudah rampung. Kalau sudah rampung ditandai dengan potong rambut. Kalau belum rampung tidak boleh potong rambut. Kalau sholat itu rampungnya kapan? Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini tolak-toleh gitu. Itu menandakan menoleh kanan, menoleh kiri, menandakan bahwa sholatnya sudah rampung. Nah, tapi kalau ketika dalam sholat terus noleh boleh apa tidak? Enggak boleh. Dan sama dengan itu. Wa jima'in, dan jima persetubuhan, wa muqaddimatuhu, muqaddimahnya dalam persetubuhan, wa aqdu nikahin, akad nikah. Akad nikah di saat ihram umroh atau ihram haji gak sah, gak boleh. Wastiyadu saydin ma'kulin, berburu binatang yang bisa dimakan. Waktu bagian umroh di sekitar haram itu ada merpati banyak. Ya, merpati itu jutaan merpati. Terus kemudian merpati itu hinggap, itu udah sampai gayung gini. Nah, nggak boleh ini dimakan atau diambil atau dibawa pulang, nggak boleh. Itu namanya soid, berburu. Lalu mencelok nang pulau, nanti kita batuk pulau mencelok tempat pulau sujud kok mencelok pulau cekal menangai ya culno. Karena itu nggak boleh. Itu termasuk berburu. Wa ala rajulin satru ra'sihi. Nah, ini ketika orang sedang berpakaian ihram, ketika orang itu sedang melaksanakan umroh atau haji, apa saja yang tidak boleh? Salah satunya wa ala rajulin satru ra'sihi, ada orang laki-laki menutup kepalanya. Makanya orang yang pakai baju ihram itu kan nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai topi, nggak boleh ditutup kepalanya pakai sapu tangan, tidak boleh. Karena itu masuk kategori menutupi kepala. Walubsu muhitin, mengenakan pakaian yang berjahit. Bagi laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Salah satunya di situ apa? Menggunakan sepatu. Sepatu itu kan ada haknya di belakang. Sepatu itu kalau orang laki-laki sedang dalam kondisi umroh atau haji, nggak boleh pakai sepatu. Karena sepatu itu nutupi tumit yang di belakang. Harusnya sepatu yang ada haknya, yang ada tutupnya gini itu diinjak, digawe kayak selop. Nah, kalau sudah dipakai kayak selop, maka boleh digunakan. Wa 'alaiha sitru wajhiha, tidak boleh bagi perempuan yang sedang umroh
sedang melakukan ihram haji atau ihram umroh menutupi wajahnya. Nah, itu bagi perempuan. Perempuan tidak boleh menutupi wajah. Nah, wajah harus tetap dibuka, nggak boleh pakai bumbon begitu, harus dibuka. Pakai penutup. Biasanya pakai apa itu? Namanya sekarang pakai masker nggak boleh. Kalau lagi dalam kondisi ihram haji atau ihram umroh harus dibuka masker. Wa qufazun, dan menggunakan kaos tangan. Kaos tangan ya nggak boleh kanggo perempuan. Begitu juga bagi laki-laki. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramati fa'alaihil ithmu wal kafaratu. Dan barang siapa yang melakukan satu dari yang diharamkan di atas, maka baginya adalah dosa dan denda. Jadi kalau ada orang menutupi wajahnya saat ihram umroh atau haji, ada orang menutupi kepala laki-laki saat umroh atau haji, maka dia berdosa dan dia terkena denda. Tapi batal atau tidak? Dijawab hukumnya tidak batal. Hajinya nggak batal, umrohnya nggak batal. Kecuali apa? Wa yazidul jima'u bil ifsadi. Kecuali persetubuhan. Persetubuhan itu membatalkan umroh dan hajinya. Wa wujubil qada, dan wajib qada fauran, secepatnya. Wa itmamil fasidi, dan menyempurnakan yang rusak. Misalnya dapat separuh, kurang separuh, mengadakan persetubuhan dengan suami dan istrinya. Nah, dia batal hajinya, batal umrohnya, tapi disuruh tetap merampungkan. Sudah batal, kena dosa, dia harus qada, dia harus menyempurnakan, menyelesaikan, merampungkan haji atau umrohnya. Ini beratnya orang kalau sudah melaksanakan persetubuhan ketika dalam kondisi umroh atau dalam kondisi berhaji. Lanjut, wa yajibu ayyuhrima minal miqati, wajib untuk ihram dari miqat. Jadi di dalam pelaksanaan haji itu ada yang dinamakan miqat. Miqat ini apa? Mengambil tempat untuk memulai pelaksanaan haji. Nah, ini namanya miqat atau umroh. Jadi contohnya begini, contoh ada orang gampangannya saya itu umroh itu. Orang umroh dari Indonesia berangkat dari Juanda menuju Jeddah. Ya, dari Jeddah ini mau ke mana? Ke Mekah, ke Ka'bah. Nah, biasanya oleh para pramugari atau pramugara dari atas pesawat ini sudah diberitahu bahwa miqatnya Indonesia sudah sampai, maka dipersiapkan orang-orang panjenengan yang mau umroh segera berpakaian umroh, berpakaian ihram dari sini, dari pesawat ini. Maka dari pesawat ini, ya, miqatnya di sini. Sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ini miqat namanya. Di sini miqat.
mulainya niat. Sudah ya, nyampe di Jeddah ya, diproses tas-tasnya, baru ke mana? Haram, ke tanah haram, ke Ka'bah. Ya, melaksanakan apa? Melaksanakan tawaf. Apalagi sa'i, apalagi ya, potong halkun, potong rambut. Nah, setelah 3 ini ya selesai, setelah potong rambut baru dia ke maktabnya, ke maktab atau ke hotelnya. Hotel. Dah nyampe di hotel, istirahat, besok mau umroh lagi. Mau umroh lagi. Umrohnya dari mana? Masa dari sini? Tidak. Umrohnya dari yang sudah ditentukan oleh Kanjeng Nabi, dari sekitar Ka'bah ini. Di mana? Di sana ada yang dinamakan Tan'im. Tan'im ini ada masjid di sini. Masjidnya Sayyidah Aisyah. Nah, dari hotel ini nggak boleh langsung ke Ka'bah sini, nggak bisa. Dia harus ngambil mikot dulu dari hotel ke Tan'im. Dari Tan'im naik bis menuju Ka'bah. Dari Ka'bah di sini tawaf. Dari Ka'bah ini ketika Ka'bah tawaf 7 kali. Setelah 7 kali sa'i. Setelah sa'i apa? Halak, potong rambut lagi nih. Potong rambut lagi. Udah pulang. Besok kate umroh maneh. Tapi ngambil mikot bukan dari Tan'im, tapi ngambil dari Ji'ronah. Di sini Ji'ronah. Maka dia dari hotel ini berangkat ke Ji'ronah, ngambil mikot. Ya, sholat 2 rakaat, mandi di sini. Setelah mandi pakaian ihram. Setelah pakaian ihram sholat sunnah. Setelah pakaian sholat sunnah berangkat kemana? Ke Ka'bah lagi. Ke Ka'bah ngapain? Ngapain di Ka'bah? Tawaf lagi. Setelah tawaf kemana? Sa'i. Setelah sa'i kemana? Ya, halak pulang lagi ke hotel. Begitu seterusnya. Ini namanya apa? Apa namanya? Umroh. Nah, kalau haji apa? Kalau haji lain lagi. Kalau haji nanti begini caranya. Kalau haji dari Jeddah, ya, ini ada mikot. Mikot ini mikotnya umroh, ya. Ke Jeddah sini langsung ke Jeddah. Sini umroh dulu, namanya umroh tamattu. Umroh dulu baru haji, itu namanya haji tamattu. Umroh ya kayak tadi, tawaf, sa'i, halak, potong rambut, nyampe ke hotel, udah tidur, nunggu waktu haji. Kapan haji, Pak? Nggak tahu, ada yang tahu haji kapan? Haji kapan? Ayo, haji kapan, Pak? Haji kapan? 10 Dzulhijjah ku riyo. Haji itu tanggal 9 apa? 9 Dzulhijjah. Besok hari raya itu loh. Sekarang suruh puasa Arafah itu loh haji. Ya. Jadi ini jamaah di sana 40 hari itu ngapain? Ya nunggu waktu haji itu. Jamaah kan berangkatnya ada yang tanggal sekian, kloter ini. Sing ditunggu cuma 3 hari di sana. Ya, tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Lha iki haji wis sampeyan lho, Lek. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini. 5 hari proses haji. Tapi ayahmu budale apa 40 hari. Ya, ada yang 30, ada yang 15 hari. Pokoknya meskipun 15 hari, seminggu, pokoknya 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ada sana. 9. Nah ini orang yang di hotel ini, yang ini haji ya, nunggu waktu itu. Kadang-kadang umroh lagi dengan model kayak tadi, umroh lagi, nunggu tanggal 9. Begitu sudah tanggal 9, ini dioprak-oprak ini sama petugas haji.
Ayo berangkat. Berangkat kemana? Berangkat kemana, Rek? Berangkat kemana? Bun, berangkat kemana? Berangkat ke Arafah. Yo, udah lemah. Berangkat ke Arafah. Ini Arafah. Udah gini kan diterang nona RSD, ya kan? Kamu Arafah. Berangkat ke Arafah. Berangkat ke Arafah. Ini berangkat naik bis ke Arafah. Malam 9 biasanya sore-sore itu malam tanggal 9 sudah berangkat. Di sana pagi sudah nyampe di Arafah. Sebetulnya kewajibannya mulai duhur tanggal 9. Tapi kalau langsung duhur berangkat ya nggak sedeng sing jenenge jalan itu kalau semuanya berangkat duhur. Jadi berangkatnya itu malam tanggal 9, berangkat semua ke sini. Diem di sini sampai kapan loh? Baru begitu sudah duhur tanggal 9 mereka wukuf, mulai wukuf. Sudah wukuf, ya berdoa di dalam kemah-kemahnya itu berdoa, bermunajat, berdoa. Kenapa? Karena katakannya Nabi, orang yang berada di Arafah itu pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang merasa dirinya tidak diampuni oleh Allah di hari itu, hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Nah, ini yang dicari orang itu di Arafah itu. Nah, setelah dari Arafah ini yang dinamakan wukuf tadi itu, nah. Wukuf Arafah tadi. Yang tadi dinamakan wukuf Arafah. Lah wukuf Arafah inilah ya, yang dinamakan wukuf Arafah di sinilah yang mulai mereka berdiam di Arafah sampai kapan? Sampai malam hari raya. Standarnya gitu. Begitu sudah maghrib, biasanya mereka dari Arafah ini bergerak menuju mana? Musdalifah. Ngapain di Musdalifah? Nginep di Musdalifah. Nginep itu pokoknya diam sebentar sambil mencari kerikil untuk digunakan balang jumroh. Nah, setelah dari Musdalifah menuju Mina. Nah, di Mina ini biasanya sudah masuk tanggal 10. Sudah masuk tanggal 10 itu apa? Hari Raya Idul Adha. Lah di sini orang itu biasanya hari rayanya di Mina. Nah, pertama masuk ke Mina apa yang dilakukan? Jumroh Aqobah. Membalang jumroh yang paling besar. Di sana ada jumroh Aqobah. Ya, ada jumroh wusto. Ya, ada jumroh yang sing paling kecil, jumroh kecil. Jadi yang dibalang itu 3, tapi yang pertama itu cuma jumroh Aqobah ini. Setelah itu dia langsung ke Ka'bah untuk menuju apa? Tawaf. Namanya tawaf ifadah, tawaf haji. Tawaf di sini. Setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i halq, ya. Setelah halqun selesai, bajunya dibuka. Bajunya sudah dibuka, sudah buka semuanya, ganti baju biasa untuk menyempurnakan kewajiban haji. Apa itu kewajibannya haji? Nginep di Mina mulai tanggal 11, 12, 13. Nah, selama nginep di Mina itu ada kewajiban 3 hari berturut-turut untuk balang jumroh setiap selesai duhur. Selesai duhur di hotelnya, di sini ada hotel Mina ini. Di sini nanti ke balang jumroh untuk balang jumroh Aqobah, wusto, sini. Ini 7 kali pulang. Ya. Terus balik lagi besok dari sini pulang. Besoknya lagi dari sini pulang, selesai, mari wis haji nih. Selesai sudah hajinya. Wis jenenge Bapak Haji. Haji saya mulai wis
haji. Paham ya? Ya itulah. Bisa dipaham tak? Sedikit ya. Ya gambarannya begitu. Singkat-singkatnya begitu. Jadi wajibu ayyuhrima minal miqat, wajib untuk mengambil miqat. Tadi itu tadi apa? Mengambil tempat untuk memulai pelaksanaan haji atau umroh dengan niatnya sekalian. Pakaiannya di situ berubah, niatnya juga mulai niat ihram umroh atau ihram haji. Wafil haji mabitu Muzdalifata. Wafil haji mabitu Muzdalifata. Dalam haji ada mabit, menginap di Muzdalifah yang tadi itu loh. Dari Arafah ke mana? Ke Muzdalifah, nginep di sana. Nginep itu nggak seperti nginep kita di sini, nginep sedina sewengi turu, beber kloso, mangan-mangan, nggak, cuma lewat saja. Diam di tempat itu kira-kira antara 1-2 jam, niat nginep, meskipun nggak tidur, nanti jalan lagi. Wa Mina, dan menginap di Mina. Wa Ramyu Jamratil Aqabah, dan melempar jumroh Aqabah. Yauman Nahri, ya, di hari raya yang tadi itu. Jumratul Aqabah dilempar 7 kali di hari raya. Jumroh yang paling besar. Waramyul Jamarot, dan melempar Jamarot. Jamarot itu 3 jumroh yang harus dilempar Aqabah, Wusta, Sughra itu selama 3 hari. Ayyamat tasyrik, di hari-hari tasyrik, dari 11, 12, 13 pun selesai. Nah, setelah selesai pulang ke hotelnya tadi, ya nunggu waktu kepulangan. Nah, nunggu waktu kepulangan bisa digunakan untuk umroh lagi, bisa digunakan untuk iktikaf, bisa digunakan untuk memperbanyak tawaf, tambah haji sudah, bisa digunakan untuk apa lagi, belanja sama orang-orang yang ngentekno duit cilik, ya nunggu ya, tunggu sejadah, tunggu macam-macam, ya di situ itu waktunya sambil nunggu apa? Nunggu waktunya pulang. Lah begitu sudah ditentukan waktunya pulang, besok pulang kapan? Jam 9 nanti malam, jam 9 malam misalnya. Maka ada kewajiban satu lagi yang harus dilakukan, tawaful wada, tawaf perpisahan. Dia datang ke Ka'bah untuk tawaf yang terakhir. Untuk meninggalkan Ka'bah ada yang dinamakan tawaf perpisahan. Jadi tawaf itu ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Tawaf kudum itu apa? Tawaf kedatangan. Misalnya sekarang saya datang ke Mekah bukan untuk kayak kemarin itu, di sini ada orang Arab, ya, ada Ismail, ada Syekh Khalid, itu orang Arab itu pulang gitu. Kan pulang bukan untuk umroh kan, dia pulang balik ke rumahnya di sana. Nah, sebagusnya gimana? Dia nggak langsung ke rumahnya, tapi tawaf dulu ke Ka'bah, tawaf kudum namanya, tawaf perjumpaan, tawaf kedatangan. Gitu. Nah, terus bagi orang-orang yang dulu pernah bermukim di Mekah, mondok di Mekah, atau haji atau umroh, mau pulang ke tanah airnya, dia harus pamitan ke Ka'bah, namanya tawaf wada. Namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Wa yahrumu saydul haramaini wa nabatuhuma ala muhrimin wa halalin. Haram berburu, ya, di Mekah Madinah, wa nabatuhuma, dan mencabut tumbuh-tumbuhan keduanya, ala muhrimin, bagi orang ihram, wa halalin, dan orang yang tidak ihram. Jadi di sana itu nggak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan di kota Mekah sama Madinah bagi orang ihram atau yang bukan ihram, kecuali orang petugas kebersihan, beda lagi, ya, orang-orang yang rumput, beda lagi. Kalau kita langsung ngono mau cabut-cabut dulu,
melok-melok ngerijiki rumput di sana, kena dam sampean, kena cas, nyak denda. Dendanya apa? Satu rumput 6 on. 6 on beras. Nah, kalau lewang biasa nyabuti rumput tak boleh. Baik di Mekah maupun di Madinah. Pokoknya di tanah haram itu kan Mekah Madinah. Ya, sama-sama tidak boleh digunakan untuk mencabut rumput dan tidak boleh digunakan untuk berburu. Wa tazidu makkatah biwujubil fidyati. Wa tazidu makkatu biwujubil fidyati. Dan ada tambahan ketika mencabut di Mekah atau berburu di Mekah, itu ada yang namanya fidyah yang tadi dikatakan cas, denda tadi. Jadi kalau motong-motong di Mekah itu kena denda, tapi kalau motong-motong di Madinah itu tidak kena denda, tapi tidak boleh. Agak paham ya? Sedikit paham? Berapa persen? 50? 50 ya? Sekali 50 aja, jangan banyak-banyak. Boleh 70 ke koken. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzuka ma'alamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunzilihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.